Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita kembali lagi di Sudut Data, pembahasan tentang abstrak data type. Nah, abstrak data type ini sebetulnya cukup abstrak ya, mungkin didengar oleh telinga kalian, karena ini mungkin sesuatu hal yang baru secara konsep dan teorinya. Tetapi, sebetulnya sering kalian temui sehari-hari saat kalian ngoding, bahkan saat kalian mulai belajar dari dasar pemrograman, algoritma pemrograman, sampai dengan yang kemarin-kemarin sudah kalian lalui dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketiga ya. Nah, pertemuan keempat. Nah, di sini saya akan memberikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan komponen data dan perilaku dari satu abstrak data type, atau ADT ya singkatannya. Yang kedua adalah mahasiswa mampu membuat algoritma dan mengimplementasikan type data tunggal. Nah, sebetulnya ADT ini adalah sesuatu hal yang sering kalian temui, seperti yang saya katakan sebelumnya. Karena apa? Kalian pasti sudah sering menemukan suatu perintah seperti ini ya, learn, min, max, del, dan ini yang kemarin nih, lappend, lpush, lremove, dan lain-lain. Intinya, jika kita menggunakan perintah ini ya, dengan menambahkan depannya mungkin dengan variabel atau mungkin dengan seperti ini saja, lalu variabel ditempatkan di tengah, itu maka kita bisa mengetahui hasil yang kita inginkan. Misalkan saat kita menggunakan learn, kita bisa tahu jumlah data. Kalau misalnya kita menggunakan lappend, nanti saat kita mau masukkan data di sini, maka dia akan langsung masuk ke dalam list dengan variabel L. Nah, kita tahu saat kita menggunakan operasi-operasi yang seperti ini, hasil yang diinginkan itu terjadi. Tetapi kita tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi di dalam perintah ini. Nah, dalam ADT, kita akan mengulik, membedah, atau menelusuri ya, bagaimana cara pembuatan ADT, dan sekaligus kita akan membuat ADT dalam versi kita sendiri, seperti itu. Jadi, yang sebelumnya learn, min, lappend, lpush itu sebetulnya kita bisa buat sendiri, gitu. Dan karena biasanya pengguna atau mungkin programmer itu hanya tahu beresnya aja, makanya ini tuh bersifat private. Nah, selanjutnya, abstract data type ini di dalam Python, kebetulan Python itu adalah object oriented language. Nah, nanti akan sedikit dijelaskan apa itu object oriented language ya. Lalu untuk semua Python, kalau misalnya kita sudah menerapkan object oriented language, itu sifatnya adalah objek atau memiliki tipe data. Dapat menciptakan objek baru dan beberapa hal yang lainnya. Nah, di sini nanti kita akan pelajari semuanya ya. Nah, ini istilah-istilah yang harus diketahui dalam konsep PPO. Kebetulan kalau misalnya digunakan dalam bahasa Indonesia, Object Oriented Language itu disingkat atau menjadi pemrograman berorientasi objek. Nah, kalian mesti bingung ya, kok harus ada objek, harus ada orientasi dan segala macamnya. Tenang aja ya, pasti kita semuanya mempelajari bersama dan akan dipahami bersama-sama. Dan ini ada beberapa istilah-istilah. Jadi mudah-mudahan sih kalian sudah paham ya istilah-istilah yang ada di sini, yaitu kelas adalah sekumpulan pemrosesan yang bersifat private. Nah, kayak tadi tuh, kayak learn, push, append itu seperti kelas ibaratnya. Atribut itu bagian dari kelas. Nah, ini semua itu bagian dari kelas ya, kecuali method main. Tiga ini adalah bagian dari kelas, di mana di kelas itu ada atribut. Atribut itu adalah variabel yang akan digunakan dalam kelas atau fungsi. Nah, ini kan kalian udah mulai paham ya. Fungsi itu dan prosedur kan sudah kalian pelajari sebelumnya, bahwa fungsi itu yang memberikan return, kalau prosedur itu yang tanpa return atau nilai kembalian. Nah, kalau misalnya metode itu fungsi atau prosedur, ya ini kayak nama generalnya aja dari fungsi atau prosedur. Jadi metode itu bisa berarti fungsi, bisa berarti prosedur. Tinggal milih yang mana nih, mau fungsi atau prosedur. Oke ya. Nah, objek itu yang akan menggunakan kelas dan seluruh isinya. Jadi gini, kalau misalkan kalian sudah buat lappend ya, L kan ini kayak variabel, itu sebetulnya kalian tuh bikin objek. Maksudnya bikin objek gimana, Pak? Bikin objek itu artinya kalian itu
menggunakan operasi yang ada di sini, tetapi tujuan semua operasinya itu untuk variabel L. Nah, gitu ya. Kalau misalkan kalian kalau udah bikin variabel L gitu ya, terus kalian mau bikin dari variabel yang lain, misalkan variabel M gitu ya, berarti artinya kalian tuh membuat objek baru untuk dioperasikan dengan kelas-kelas atau fungsi-fungsi yang lain seperti append, push, remove, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi semakin banyak variabel yang dibuat, yang akan dioperasikan oleh kelas atau fungsi, nah maka akan semakin banyak objeknya, karena L sendiri itu kayak objek. L itu ibaratnya yang mau kita operasikan gitu loh, objek itu yang mau operasikan. Nah ini ada contoh lain dari penerapan objek dan kelas. Nah ini method man ya, ini mungkin kalian udah nemuin, intinya semua aplikasi atau program itu berhubungan dengan kelas dalam satu file atau beberapa file atau tidak sama sekali. Intinya kalau misalnya kita bikin sebuah program, artinya kita membuat sebuah sistem kecil-kecil yang di dalamnya. Nah, method man itu kayak dia tuh core-nya gitu loh. Kayak ibaratnya tubuh kita deh, contohnya ya ini contohnya aja. Core-nya itu adalah otak. Ya. Semua rangsangan, semua sensor yang ada di tubuh kita ibaratnya kayak input kan, dari telinga, mata gitu ya, indera penciuman, itu nanti akan dikirimkan semuanya ke otak, dan nanti otak itu bisa memberikan outputnya dalam bentuk kayak misalkan kita ngerespon, kita memberikan kata-kata ngomongan, itu juga sebuah output juga. Kayak gitulah, kayak metode itu kayak otak kalau di dalam tubuh manusia. Nah, ini ada ilustrasi pembuatan objek. Nah, misalkan ada sebuah kelas. Kelas ini punya atribut dan di dalam kelas itu punya fungsi-fungsi yang ada di dalamnya dan ada juga prosedur yang di dalamnya. Nah, ini seperti ini persis. Sebuah kelas itu suatu ketentuan, kesatuan. Sebuah kelas itu sebuah kesatuan. Dan satu kelas ini bisa menghitung luas limas. Masih ingat ya, mesti ya luas limas ya. Kalau tidak salah, tadi saya baca luas limas itu luas alas ditambah luas segitiga yang nutupi di atasnya. Ini ya, luas alas itu ini kan kalau misalnya persegi, sisi kali sisi. Kalau misalnya luas segitiga itu tinggal alas kali tinggi. Terus dikali 4, 1, 2, 3, 4, depan, kanan, kiri, dan belakang. Habis itu, hasil dari penghitungan dua luas itu dijumlahkan. Nah, di sini ceritanya nih, objek limas A ini punya alas 4, sisinya tuh 4, 4, 4, atau mungkin bisa persegi panjang. Nah, ini tingginya itu misalkan ada 6 cm gitu. Nah, dengan menggunakan kelas ini, kita bisa menghitung, kita bisa menginput sisi sama tingginya aja, nanti hasilnya bisa keluar. Dengan menggunakan satu kelas ini, kayak ibaratnya kalian menggunakan pen lah, tapi kan kalian hanya memanggil kelasnya aja gitu, tanpa tahu prosesnya itu ada apa gitu ya. Nah, habis itu ini, kelas yang ini tuh bisa dipakai untuk menghitung objek limas yang lain, misalkan objek limas B, objek limas C, objek limas D dengan sisi dan tinggi yang berbeda gitu. Nah, ibaratnya ini objek limas A, objek limas B, objek limas C, objek limas D, dengan menggunakan satu kelas, dia tuh bisa dihitung, bisa digunakan berkali-kali oleh beberapa objek. Nah, artinya satu kelas ini menciptakan, kalau di sini contohnya adalah menciptakan 4 objek, seperti itu. Ya, ibaratnya kalau misalnya kalian punya vape ya, atau mungkin kalian punya sepeda, atau mungkin punya motor gitu, nah satu motor itu bisa digunakan oleh banyak orang, gitu ya. Ya, gitulah. Nah, ini mudah-mudahan paham ya ilustrasi seperti ini. Jadi, kelas itu ya tadi berisi operasi-operasi yang di dalamnya. Lalu kita bisa juga menggunakan atribut. Atribut itu untuk menerima inputan ini nih. Variabel dari sisi, variabel dari tinggi. Nah, ini ditambah sini, habis itu didistribusikan. Kalau misalnya sisi ya masuknya ke fungsi yang alas. Kalau misalkan yang segitiga, maka menggunakan atribut atau variabel ya. Variabel yang digunakan yaitu alas dan tinggi dimasukkan ke dalam fungsi menghitung luas segitiga. Nah, fungsi menghitung luas keseluruhan itu menggunakan data dari fungsi menghitung luas alas, fungsi menghitung luas segitiga, diproses di fungsi ini. Nah, di sini ada prosedur nih.
Tiga ini kan return. Nah, ini kita bisa bikin nih, kalau misalnya prosedur itu kan nggak return ya, maka kita bisa kasih print. Hasil dari hitung luas 5 itu adalah apa. Jadi paket komplit nih. Kita tinggal manggil kelasnya, nggak usah pakai print. Dengan menerima inputan sisi dan tinggi, maka hasil nanti akan langsung keluar gitu ya. Insya Allah mudah ya, insya Allah mudah. Kalian kuatin dulu konsepnya. Kalau misalkan belum jelas, kalian ulangi lagi dari awal, karena biar ke depannya itu nggak ada hambatan seperti itu. Oke, ini saya ngecek dulu sebentar. Oke, masih terekam ya. Saya tuh pernah ngerekam, tapi saya udah ngomong banyak lebar, panjang lebar, ternyata nggak ngerekam. Nah, selanjutnya nih, ini yang contoh di PPT yang sudah disediakan di Kulino ya, atau di wadah pembelajaran Udinus. Di sini ada pemanfaatan ADT dalam program menampilkan titik asal dan titik akhir. Jadi ini kayak menghitung koordinat itu. Cuman untuk aplikasi atau program yang pertama itu hanya menginput titik asal, menginput titik akhir, lalu menampilkan titik asal dan titik akhir dengan dua objek yang berbeda. Jadi ibaratnya kayak gini lah. Input ini, input objek 5C, lalu menampilkan sisi lagi dan tinggi dari A dan C. Itu doang sih kalau yang pertama ini. Jadi mudah sebetulnya. Ini ada salah satu ilustrasi gambar ya. Jadi kalian ingat ya, kalau misalnya koordinat itu kan ada X dan Y. Yaitu di mana X itu yang horizontal, Y itu yang vertikal. Insya Allah ya, mudah-mudahan sesuai dan betul, karena saya sudah agak lupa juga. Dan ini ada titik yang pertama adalah 0,0, karena di saat sumbu X-nya, sumbu mungkin ya, dia itu di X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka dia tercipta perpotongan ya, garis, yaitu di 0,0. Nah, habis itu titik akhirnya itu yang kedua, ada 4,5, maka jika 4 yang di depannya itu adalah X, maka kita hitung 1, 2, 3, 4, maka 4-nya di sini nih. Nah, keluar titik-titiknya. Nah, kalau 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka singgungan dari X dan Y ini menjadikan koordinat yang ada di sini. Nah, kebetulan untuk aplikasi dan program pertama itu menginputkan titik asal X dan Y aja, dan input titik terakhir yaitu X dan Y aja 4,5, dan habis itu ditampilin aja lagi 0,0 dan 4,5. Tetapi yang berbeda itu bukan asal input dan print aja ya, tetapi inputnya ini menuju menggunakan kelas, habis itu dari kelas ini menampilkan kembali, menampilkan data dari kelas. Kalau misalnya kalian biasa kan kayak input gitu ya, terus habis itu kalian print dari variabel yang sudah diinput. Enggak, kalau ini latihannya, kalian input data ke dalam kelas, lalu bagaimana caranya menampilkan data dari kelas, kayak gitu. Nah, ini kebetulan ada hasil run-nya dan contoh kodenya. Nah, ini kalau misalnya kalian mau belajar ya, harus belajar ya. Ini ada kelasnya nih. Nah, ini kelasnya nih. Kelas. Dan ini membentuk objek-objek nih. Ini objek nih. Objek titik C. Titik tujuan ya. Dan ini titik asal. Titik asal, nah ini dimasukkan nih. Ini dia menggunakan koordinat 0,0. Di sini menerima objek. Di sini yang kedua, tujuannya koordinat 4,5. Dan ini sama-sama menggunakan ini ya. Lalu, nah ini sebetulnya objek itu, dia parameternya itu bisa gini, dia tuh bisa menerima banyak objek. Maka kalau misalnya di Python itu kita tinggal nulis objeknya aja, jadi otomatis dia itu bisa menerima berapapun banyaknya objek gitu. Nah, dibuat, maka ini kebetulan dia hanya tapi di sini ada kayak ini ya, nah ini atributnya nih. Atributnya itu save X ya. Save X itu artinya parameter ini sendiri ya. Parameter X dan Y sama dengan X dan Y dari yang diinputkan dari objek 4,5 masuk ke X ini dan Y ini 4X, Y 5, maka save X ini adalah 4, save Y ini sama dengan 5, karena ini sama ini kan bernilai dari sini. Habis itu cara menampilkannya gini aja, titik C, X, titik C, Y, titik asal X, nah ini titik asal dari 0 ini, dan titik Y asal dari 0 ini. Itu. Nah ini kebetulan ada main ya, jadi contoh aja.
Karena ini adalah pusat programnya, jadi kalau misalkan kelasnya itu beda file, itu nanti akan di-run itu yang ada di sini. Dan otomatis ini tuh memanggil kelas yang ada di beda file. Jangan untuk diimport terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya satu file juga bisa. Dan ini hasilnya. Itu ya. Mudah-mudahan paham ya. Nanti kalau misalkan nggak paham, diulangi aja. Intinya, pertama, kalau misalnya mau bikin objek, ya ini kan artinya dua objek nih. Objek 0,0 sama objek 4,5. Maka kalian bikin aja titik C, objek itu, nah ini udah mau bikin objek nih. Cara bikin objek itu adalah, kalian bikin variabel, habis itu disama dengan, habis itu kalian panggil kelasnya, lalu inputkan data yang sesuai dengan keinginan kalian. Habis itu kalian bikin objek kedua, yaitu titik asal, panggil kelasnya, dan menginputkan parameter atau data yang kalian inginkan. Habis itu tinggal dipanggil, seperti ini caranya. Kalau ini, print 1 sampai 2, 3, 4 ini, dia hanya menampilkan atribut saja. Ini hanya atribut saja. Fungsi atau prosedurnya belum ada contohnya. Dan hasilnya seperti ini. Ya, insya Allah masih simpel ya. Nah, ini kebetulan kelas, oh ya, ini kelas ya yang tadi ya untuk penjelasannya. Untuk pembuatan kelasnya gini. Jadi gini, kalau kalian pengen bikin kelas, itu pertama harus panggil dulu kelasnya, terus nama kelasnya ya, koordinat, atau misalnya koordinat juga nggak apa-apa. Misalkan O-nya satu aja, ini kayak nama bebas gitu, kayak kalian mau bikin variabel. Terus ini objek ini. Nah, ini harus ya, karena dia itu kan bisa nerima banyak objek. Jadi kita bikin satu objek ini biar lebih dinamis gitu, berapapun objeknya. Nah, kenapa ini tuh dinamakan abstrak itu gara-gara ini nih. Jadi objeknya bisa berapapun, dan yang diinput itu bisa tipe data apa saja, jadi abstrak. Masih belum jelas gitu. Nah, definisi atribut di sini, di bawahnya. Nah, ini atributnya, ini cara bikin atribut ini, pakainya underscore 2 kali, init underscore 2 kali, save ya. Ini kalau misalnya di Java itu namanya this ya. Pokoknya kalian tinggal nulis saja save di sini. Nah, ini nama variabelnya itu terserah. Bisa X sama Y, bisa I sama J, atau yang lainnya. Kalau ini khusus untuk menampung 2 parameter. Kalau misalkan kalian dalam satu pemanggilan kelas itu lebih dari 2 parameter, ya jadi ditambahkan satu lagi. Misalkan X, Y, dan Z gitu ya. Dan ini kalau misalnya udah ditampung harus dibikin variabel baru lagi. Kalau ini untuk nyimpen di atribut sendiri sih. Jadi gini, sebetulnya atribut itu sama dengan variabel. Bedanya variabel itu yang biasanya melalang buana entah di mana, kayak masih general banget. Kalau atribut itu kayak turunan dari variabel itu. Secara spesifiknya ya. Atribut itu ibaratnya variabel yang di dalam kelas. Gitu. Variabel yang milik kelas itu namanya atribut. Jadi jangan bingung ya. Kalau misalkan kalian bingung, coba dipraktekin aja. Nah, habis itu di sini pembuatan objek ini ya. Tadi yang sudah saya jelaskan dan cukup mudah sepertinya. Kalau untuk yang pertama, jadi hanya menyimpan data dari luar dari objek, menginputkan data, habis itu menampilkan data kembali dari kelas, itu aja. Nah, ini ada pembuatan yang baru, yaitu untuk menghitung jarak. Nah, sesuai dengan tadi yang saya katakan, bahwa satu kelas itu bisa untuk mencetak satu objek, untuk mencetak satu objek. Tapi bisa juga dua objek ini dikelola semua dalam satu kelas. Tuh ya, kalau misalnya fungsi kan dia hanya terbatas untuk satu objek aja, biasanya gitu. Tapi ini kebetulan dua objek bisa dikelola dalam satu kelas. Bisa lebih juga sebetulnya. Cuman ini kondisinya ada save, ada other. Other itu kayak satu objek dengan objek yang lainnya. Ini kan cuma dibatasi 2. Kalau misalkan kalian mau ditambahin 3 objek, 4 objek yang bisa diproses di sini, juga bisa aja. Cuma nanti other-nya jadi tahu banyak. Gitu ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi pengen menghitung jarak antara titik 0,0, koordinat 0,0 sampai dengan 4,5 ya. Sudah saya lingkari, artinya yang dihitung itu adalah jarak ini. Proses pertama itu dari jalannya program adalah input titik asal, yang kedua input titik akhir, dan yang ketiga menghitung dengan ADT yang dibuat.
Itu ya, update atau kelas yang tadi dibuat dan menampilkan hasilnya. Nah, ini kuncinya di 3 ya, dan 4 ini. Nah, caranya gimana? Yang pertama itu ya di sini, pertama buat atribut X dan Y, dan X dan Y ini bisa digunakan untuk 0,0, 0,0, 4,5, dan 4,5. Pak, kalau misalnya gini kan harusnya ke replace, Pak. Kayak bertabrakan. Nah, ini. Karena kelas itu sifatnya bisa menerima, kebetulan di kelas ini bisa menerima 2 objek, maka dia nggak ke replace. Karena apa? Objeknya itu namanya beda, harus dibedakan namanya. Kalau misalkan namanya sama ya otomatis akan ke replace. Misalkan di sini contohnya ini ya untuk ini rumusnya nih, fungsinya untuk menghitung jarak X dulu, koordinat akhir dikurangi koordinat awal pangkat 2. Koordinat Y akhir dikurangi koordinat Y awal pangkat 2, habis itu di-return hasil perjumlahan dari jarak X dan Y ini dipangkatkan 0,5. Ini rumus basic, rumus dasar, cuman kalau untuk seluruh data yang terpenting adalah ini. Nah, biar nggak ke-replace itu pertama kalian bikin nama objeknya itu beda ya. Titik C dan titik 0, yang pertama titik C itu menerima 4,5, otomatis dia masuknya ke objek yang pertama atau save gitu ya. Nah, habis itu kalian menggunakan kelas yang sama nih untuk membuat objek titik underscore 0 gitu ya. Nah, berarti artinya yang titik 0 ini masuknya di other gitu ya. Jadi akan ada 2 objek yang tersimpan dalam satu kelas yang sama. Nah, kalau udah tersimpan, kita bebas untuk melakukan apa saja dengan 2 objek ini, terutama dengan inputannya. Dan kebetulan di sini ada inputannya 4,5 dan 0,0. Kebetulan juga 4,5 dan 0,0 ini untuk menghitung jarak antara koordinat. Ternyata 4,5 ini adalah koordinat, 0,0 ini juga koordinat. Maka save X itu adalah 4, other X itu sama dengan 0. Itu ya. Jadi objek pertama dan objek kedua. Objek titik C, objek titik 0. Habis itu untuk yang menghitung Y, save Y 5 ya, dikurangi other Y, berarti 0. Kalau X underscore jar, Y underscore jar, itu terserah kalian, nama variabel bebas banget. Cuman kalau yang save sama other itu, dia emang udah ketentuan, seperti itu. Dan cara untuk membuat fungsi dan prosedur, kalian ingat ya, menggunakan def seperti ini. Return, ya ini kebetulan function, karena menggunakan return. X underscore jar plus Y underscore jar, lalu dipangkatkan 0,5. Ini ingat ya, bintang-bintang 2 itu adalah pow ya, atau dipowerkan atau dipangkatkan. Seperti itu. Nah, ini untuk memanggil hasilnya ya, kalian panggilkan saja. Nah, ini kebetulan harus memanggil dari save-nya dulu aja, titik C, dot jarak, nama fungsinya, lalu di apa namanya, di kurung parameternya titik 0. Nah, ini kuncinya di sini, untuk memproses 2 objek yang berbeda di dalam satu kelas ini. Titik C, dot jarak, nah ini titik 0 untuk dimasukkan ke dalam other. Yang save-nya itu adalah menggunakan titik C. Ini di situ. Nah, di sini juga sama sebetulnya. Nah, ini loh. Nah, ya. Nah, misalkan kalau kalian lihat di sini ada 4,5 save. Nah, ini sebetulnya kalau masukin di sini aja juga cukup 4,5, masuknya save. Koordinat 0,0 juga masuknya save. Ya. Tetapi di sini titik underscore C dan dot X dan dot Y, titik asal dot I itu nggak bercampur karena apa? Kalian tuh nggak menggunakan format yang seperti ini gitu loh. Karena yang seperti ini. Kalian tuh hanya memanggil atributnya. Misalkan kalian mau memanggil atribut dari X dan Y dari 4,5 ini, titik underscore C dot X ya, maka nanti keluarnya 4 aja. Kalau misalnya kalian ngeprint titik underscore C dot Y, ya maka keluarnya angka 5 aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian untuk memanggil ini, maka titik C ya, dot jarak untuk memanggil fungsinya, otomatis dia akan menerima dari 4,5 ini. Habis itu di dalam parameternya, kalau masukkan titik 0, artinya titik 0 ini kan objek dari data 0,0 ini. Seperti itu. Dan mudah-mudahan cukup jelas ya, kalau misalkan kalian bingung cara yang pertama itu ya,
Kalian bisa menggunakan cara ini nih, ini kayaknya lebih enak sih untuk dipahami sih. Jadi kalian memanggil kelasnya, yang penting sudah di-inputkan dulu ya datanya biar masuk ke dalam atributnya atau variabel di dalam kelas itu. Koordinat dot jarak. Nah ini, titik C masuk di save, koma, titik 0 atau 0,0 di other. Kalau misalnya kalian mau experience, coba dibalik, hasilnya apa? Tetap hasilnya sama ya, karena kan dipangkatkan 2. Nah ini juga hasilnya juga sama, ada bedanya. Kalau misalkan saran saya, mending kalian pakai cara yang ini aja, biar apa ya, kalian juga lebih ingat-ingatnya lebih enak, memahaminya juga lebih mudah. Dan ingat, kalau ngoding itu saya selalu menyarankan untuk tidak menghafalkan. Hafal itu bonus, tapi yang harus dipaksa ya, harus dilakukan itu adalah pemahamannya yang depankan. Karena suatu saat kalau misalkan kalian lihat codingan kalian sendiri, lihat video ini mungkin ya, atau lihat dokumentasi kalian sendiri atau catatan kalian, kalian akan langsung teringat. Karena kalau misalkan kalian memahami itu sebetulnya kayak mengingat momen, bukan momen yang apa-apa ya, tapi momen yang membuat kalian itu senang setelah kalian paham. Seperti itu. Dan ini referensi dari tim teaching, dari tim seluruh data, mudah-mudahan bisa diikuti dari referensi yang sama. Dan mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, seperti biasa kalian bisa tanyakan di WhatsApp group atau mungkin di WhatsApp saya, atau bisa kalian tanyakan di dalam kolom komentar YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.